Umiba kali ini buka pendaftaran loh. Bagi yang tertarik bisa lihat di IG kami Umiba. Oke, kayak ada yang salah nih. Ini baru rapi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Cakrawardana dengan NIM 3115139064. Kali ini saya akan membahas materi tentang ragam dan laras bahasa Indonesia. Apa sih itu ragam bahasa? Ragam bahasa adalah kayaknya kegedean ya. Cocok nih. Oke, langsung masuk aja ke materinya. Apa sih ragam bahasa? Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang muncul karena adanya berbagai faktor pemakaian. Bahasa tidak digunakan secara seragam dalam setiap kondisi. Ia berubah tergantung pada siapa yang kita ajak bicara dan media apa yang digunakan. Pembagian ragam bahasa berdasarkan media. Ragam lisan digunakan saat berkomunikasi langsung, sangat bergantung pada intonasi, ekspresi wajah, dan situasi saat pembicara berlangsung. Ragam tulis digunakan melalui media tulisan karena tidak ada intonasi. Ragam ini menuntut ketetapan ejaan, tata bahasa, dan pemilihan kata yang sangat jelas agar tidak menimbulkan salah besar. Laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa yang digunakan dengan fungsi atau bidang pemakaiannya. Laras bahasa lebih spesifik merujuk pada kosakata dan gaya bahasa yang khas untuk profesi atau topik tertentu. Contoh jenis laras bahasa ada laras ilmiah, ada laras hukum, ada laras jurnalistik, ada laras bisnis, ada laras sastra. Kita masuk ke laras ilmiah dulu. Laras ilmiah menggunakan istilah teknis, objektif, dan logis. Contohnya laporan penelitian atau artikel akademik. Laras hukum memiliki gaya bahasa yang kaku, sangat terperinci, dan menghindari makna ganda agar tidak ada celah hukum. Contohnya pasal-pasal dalam UUD 1945. Laras jurnalistik singkat, padat, dan komunikatif agar mudah dipahami masyarakat luas secara cepat. Contohnya berita di media massa. Laras bisnis bersifat persuasif, sopan, dan efisien. Contohnya surat penawaran kerjasama atau email promosi. Laras sastra menekankan pada keindahan kata, imajinasi, dan penggunaan majas. Contohnya puisi atau novel. Pengertian ragam bahasa menurut para ahli. Menurut Bahman di tahun 1990, beliau memandang ragam bahasa sebagai variasi bahasa yang terjadi berdasarkan pemakaiannya. Bahasa tidak hanya dilihat dari strukturnya saja, tetapi dari bagaimana ia digunakan dalam konteks tertentu. Menurut Dendi Sugono di tahun 1999, ragam bahasa adalah sehubungan dengan adanya perbedaan latar belakang, penutur, dan kaitan dengan situasi pemakaian bahasa tersebut. Ia membagi ragam bahasa ke dalam ragam formal, semi formal, dan non formal. Menurut Fishman di tahun 1972, dalam pandangan sosiolinguistik, ragam bahasa sering dikaitkan dengan istilah register atau style, yaitu variasi bahasa yang muncul karena adanya perbedaan hubungan antar penutur, topik pembicaraan, dan medium yang digunakan. Jenis dan ciri ragam bahasa. Ragam lisan disampaikan secara langsung, cirinya terikat oleh waktu dan ruang, bergantung pada intonasi dan mimik wajah serta kalimatnya. Seringkali tidak bersubjek atau predikat secara lengkap karena dibantu oleh konteks dan situasi. Ragam tulis disampaikan melalui teks, cirinya tidak terikat ruang dan waktu. Bisa dibaca kapan saja, sangat bergantung pada ejaan dan tanda baca, serta menuntut struktur kalimat yang utuh dan jelas. Ragam baku digunakan dalam situasi resmi, cirinya taat pada kaidah tata bahasa Indonesia, menggunakan kosakata standar sesuai KBBI dan ejaan yang disempurnakan. Ragam santai atau non formal digunakan dalam kata pergaulan sehari-hari, cirinya fleksibel, kosakata tercampur dan dengan dialek atau bahasa gaul, dan struktur kalimatnya longgar. Halo, perkenalkan nama saya Ferdian Ramadhani dengan NIM 3112 Kali ini saya akan membahas jenis dan ciri laras bahasa. Di sini ada jenis dan ciri laras bahasa. Laras ilmiah digunakan dalam jurnal skripsi atau makalah. Cirinya objektif, sistematis, logis, dan menggunakan makna denotatif. Makna sebenarnya bukan kiasan. Selanjutnya ada laras jurnalistik. Digunakan oleh media massa. Cirinya komunikatif, ringkas, padat, dan diksinya dipilih untuk menarik perhatian pembaca dengan cepat. Selanjutnya laras hukum.
digunakan dalam undang-undang atau peradilan. Cirinya sangat tegas, pasti, dan bermakna tunggal. Tidak boleh ambigu atau bermakna ganda untuk menghindari celah penafsiran. Selanjutnya adalah sastra, digunakan dalam puisi, cerpen atau novel. Cirinya estetis, mengutamakan keindahan, imajinatif, dan bebas menggunakan makna konotatif, kiasan atau majas. Tujuan dan manfaat. Tujuan fungsional, untuk menjelaskan alat komunikasi bahasa dengan situasi dan fungsi pemakaiannya. Bahasa hukum tidak akan cocok dipakai untuk menulis puisi. Begitu pula sebaliknya. Manfaat etika, menjaga kesopanan dan menunjukkan rasa hormat. Menggunakan ragam formal saat berbicara dengan dosen menunjukkan etika yang baik. Manfaat efektivitas, mencegah terjadinya miskomunikasi atau salah tafsir akibat menggunakan bahasa yang tidak pada tempatnya. Kriteria dan struktur. Yang pertama itu ada kriteria penentu. Otak kita secara otomatis harus mempertimbangkan 4 hal sebelum berbahasa. Siapa diri kita saat itu, kepada siapa kita berbicara, apa topik yang sedang dibahas, dan di mana percakapan itu terjadi. Yang kedua itu ada kerangka pembuka. Bagian awal untuk membangun konteks, sapaan yang terhormat, menandakan awal kerangka laras formal. Sedangkan hai semuanya memulai kerangka ragam santai. Selanjutnya ada kerangka isi, bagian penyampaian pesan utama. Di sini eksekusi diksi dan unsur sintaksis diterapkan sesuai kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang terakhir ada kerangka penutup, akhir dan rangkaian komunikasi yang bentuknya harus konsisten dengan bagian pembuka dan isi, misalnya diakhiri dengan demikian kami sampaikan atau sekedar makasih ya. Unsur pembentuk, yang pertama itu diksi. Pilihan kata, setiap laras memiliki kosakata khusus. Misalnya kata terdakwa hanya muncul di laras hukum, kata variabel di laras ilmiah, atau kata anjlok di laras jurnalistik. Yang kedua itu ada sintaksis, struktur kalimat, susunan pembentuk kalimat. Laras ilmiah umumnya kaku dan sering menggunakan kalimat fasik, sedangkan laras jurnalistik atau ragam santai lebih dinamis dan menyukai kalimat aktif. Yang terakhir ada mekanika, tanda baca dan intonasi. Pada ragam tulis, unsur mekanika adalah kepatuhan pada ejaan yang disempurnakan, EYD. Pada ragam lisan, unsur ini berupa tinggi rendah nada suara saat berbicara. Kesimpulan dan saran untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi, terutama dalam lingkungan profesional dan akademik, berikut adalah beberapa saran yang bisa diterapkan. Pahami situasi konteks. Sebelum berbicara atau menulis, identifikasi siapa lawan bicara Anda. Gunakan ragam formal untuk situasi resmi, seperti presentasi atau surat bisnis, dan ragam akrab untuk situasi santai, guna membangun hubungan yang baik. Perkaya kosakata bidang laras. Jika Anda bergelut di bidang tertentu, misalnya ekonomi atau manajemen, pelajarilah terminologi teknis yang spesifik. Penggunaan laras bahasa yang tepat akan menunjukkan profesionalisme dan kredibilitas Anda di bidang tersebut. Konsistensi dalam media. Jika menggunakan ragam tulis, pastikan penggunaan ejaan atau PUB, dan tanda baca konsisten. Jangan mencampur adukan laras bahasa sastra yang puitis ke dalam laporan ilmiah yang menuntut objektivitas. Evaluasi diri. Teruslah berlatih menyesuaikan gaya bahasa agar pesan yang disampaikan tidak hanya dimengerti secara makna, tetapi juga diterima secara rasa. Etika berbahasa. Halo, perkenalkan nama saya Rizky Firlana dengan NIM 3121251395000959. Kali ini saya akan membahas materi dengan judul Ragam dan Laras Bahasa. Oke, kali ini saya akan membahas contoh kasus video seperti di atas. Jadi video ini merupakan bagian kedua dari seri pembelajaran mengenai ragam dan laras bahasa Indonesia yang disampaikan oleh Dian Rovita, SS, M. Hum dari Universitas Indonesia. Berikut adalah analisis poin-poin utama yang dibahas yang di video tersebut. Definisi dan konsep laras bahasa. Laras bahasa dijelaskan sebagai kesesuaian antara bahasa yang digunakan dan konteks pemakaiannya. Setiap laras memiliki tujuan sistematika dan pilih kata yang berbeda.
Jenis-jenis dan laras bahasa. Video ini menguraikan beberapa jenis dan laras, diantaranya video laras berita, menyampaikan informasi melalui media massa, koran, televisi, internet. Laras iklan berfungsi pada promosi produk dengan tujuan menarik minat khalayak. Laras surat digunakan untuk komunikasi tertulis baik formal, dinas, maupun non-formal pribadi. Laras ilmiah wajib menggunakan ragam bahasa formal baku dan istilah khusus sesuai bidang ilmunya. Selanjutnya ada perbandingan contoh kontekstual. Narasumber memberikan analisis praktis dan membandingkan antara laras surat, menunjukkan perbedaan antara surat pribadi yang santai, tidak baku, sapaan aku, kalimat tidak lengkap, dengan surat resmi yang menggunakan kaidah bahasa formal, sapaan, bapak, kata berhimpun lengkap. Laras ilmiah menekankan pentingnya penggunaan kata baku, konjungsi yang tepat untuk kalimat kompleks, dan struktur kalimat yang lengkap untuk menjaga objektivitas akademis. Kesimpulan, video ini menekankan bahwa variasi bahasa Indonesia sangat ditentukan oleh konteks situasi pemakaiannya. Pemahaman dan laras bahasa sangat penting agar komunikasi dapat tersampaikan dan efektif dan tepat sasaran. Selanjutnya ada analisis contoh penggunaan video. Ini memberikan perbandingan praktis penggunaan bahasa. Yang pertama, laras surat pribadi. Di menit 3:23 detik sampai 4 menit 32 detik menggunakan bahasa non-formal, sapaan santai seperti aku atau saya, serta struktur kalimat yang tidak baku. Yang kedua, laras surat resmi menggunakan bahasa formal, salam pembuka, penutup baku, serta kata berhimpun yang lengkap seperti mengundang. Laras ilmiah menunjukkan penggunaan kata baku, kalimat kompleks, dan konjungsi penghubung seperti baik, maupun, tetapi, bahwa, dan struktur kalimat lengkap. Kesimpulannya, variasi bahasa Indonesia sangat ditentukan oleh konteks pemakaiannya. Memahami laras bahasa sangat penting agar pesan disampaikan sesuai dengan target audiens dan situasi komunikasi. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Berdasarkan pendapat para ahli dan tujuan linguistik, dapat disimpulkan bahwa dinamika bahasa bersifat dinamis dan fleksibel. Manusia tidak menggunakan satu jenis bahasa untuk semua situasi, melainkan menyesuaikan berdasarkan konteks sosial dan fungsional. Perbedaan esensial. Ragam bahasa berfokus pada latar belakang pemakaian. Ada media lisan, ada media tulis, tergantung situasi formal, non-formal, dan dialek penutur. Laras bahasa berfokus pada tujuan atau bidang pemakaian. Istilah teknis dalam ekonomi, hukum, kedokteran, atau sastra. Kompetensi kognitif penguasaan terhadap ragam dan laras bahasa merupakan indikator kemahiran berbahasa. Seseorang dianggap mahir bukan hanya karena tahu banyak kosakata, tetapi karena tahu kapan dan di mana kosakata tersebut harus digunakan. Aspek kesatuan dan ketetapan. Oke, kali ini kita akan membahas Penggunaan contoh. laras bahasa yang benar dan salah. Oke, kali ini kami akan memberikan contoh penggunaan laras bahasa yang benar dan salah. Yang pertama itu ada laras bahasa jurnalistik. Jadi yang salah adalah telah dilakukan proses evakuasi oleh pihak tim SAR terhadap para korban yang mana menjadi korban dari terjangan bencana tanah longsor. Alasannya kenapa salah? Terlalu boros kata, memakai kata penghubung yang salah. Yang benar itu tim SAR mengevakuasi belasan korban tanah longsor. Selanjutnya adalah laras bahasa hukum. Kali ini saya ingin memberikan contoh penggunaan yang benar dan salah. Kalau yang salah itu, kalau nanti penyewa telat bayar uang bulanan, pemilik rumah berhak buat nagih atau menyuruh keluar. Alasan salah. Kalau nanti dan berhak buat nagih, terlalu informal dan tidak memiliki kekuatan hukum yang tegas. Kalau yang benar itu, apabila pihak kedua terlambat melakukan pembayaran sewa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, maka pihak pertama berhak membatalkan perjanjian ini secara sepihak. Yang terakhir adalah laras bahasa ilmiah. Penggunaan kata yang salah itu, menurut saya, inflasi yang tinggi banget belakang ini bikin masyarakat jadi susah belanja. Kenapa bisa salah? Menggunakan opini pribadi yang menggunakan menurut saya. Kata tidak baku seperti banget dan diksi tidak ilmiah bikin susah belanja.
Yang benar itu adalah analisis data menunjukkan bahwa peningkatan laju inflasi secara signifikan menurut daya beli masyarakat pada sektor barang konsumsi. Oke teman-teman, tadi itu penjelasan materi tentang laras dan bahasa Indonesia. Semoga video yang kita berikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kalau gitu saya Ferdian, Saya Rizky. Saya Raka. kita bertiga pamit dari semester 2 sampai ketemu di semester berikutnya. Terima kasih.